pagi, salam damai sejahtera untuk kita semua. Bapak Kepala Sekolah, Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, Pegawai SMP Negeri 2 SSH Sata. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas penyelenggaraan di hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif yang akan dipaparkan oleh Ibu Yuliana Jerina Murni dan Bapak Arkadius Lado Azi. Adapun random acara kita pada hari ini, yang pertama salam pembuka oleh MC, yang kedua doa, yang ketiga menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, yang keempat sambutan Bapak Kepala Sekolah sekaligus membuka kegiatan secara resmi. Yang kelima, pemaparan materi oleh Ibu Yuliana Jerina Murni dan Bapak Arkadius Lado Azi. Dan yang keenam, penutup. Untuk tidak berlama-lama, kita memulai acara kita dengan doa kepada Ibu Albina Mika. Kami meminta sediaan waktunya untuk memimpin kita dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra. Semoga ini ya Tuhan kami serahkan kepadamu lewat perantara Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, acara selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Baik, terima kasih kepada acara yang saya hormati Bu Yuliana Jerina Murni, SPD, dan juga Bapak Arkadius Lado Azi, SPD, calon guru penggerak angkatan 11 Theo, Bapak dan Ibu guru yang sempat hadir pada kesempatan ini yang saya hormati. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Pertama-tama ya, kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas penyertaannya hari ini kita boleh bersama-sama di tempat ini ya, untuk mengikuti serangkaian kegiatan ya dalam program guru penggerak ya, yang saat ini sedang diikuti oleh beberapa guru di sekolah kita, yang 2 orang saat ini sedang mengikuti lokakarya 4 di Dana ya, di Bayi, sedangkan yang 2 orang lagi hari ini sementara akan melaksanakan kegiatan pengimbasan dalam bentuk diseminasi ya, tentang budaya positif ya, di dalam salah satu modul 1.4 dari paket modul 1 tentang budaya positif yang perlu kita juga mendapatkan informasi atau pengalaman ini, sehingga dari hasil hari ini mudah-mudahan bisa dapat memberikan pengalaman tambahan, memberikan kita pemahaman khusus berkaitan dengan apa sih sebenarnya budaya positif. Jadi harapannya adalah kegiatan diseminasi seperti ini Bapak Ibu tidak hanya untuk menunjang program
program guru penggerak ya, yang sementara diikuti oleh Ibu Jenny dan juga Pak Arkadius, tetapi kita berharap bahwa kegiatan seminasi seperti ini bisa menjadi salah satu tolok ukur ya, pengimbasan bagaimana kita bisa mengetahui tentang apa saja budaya positif yang harus dibangun di lingkungan sekolah. Dalam kaitan dengan itu, Bapak Ibu, saya berharap ya dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti ini, Bapak Ibu diharapkan kita bisa mengambil hikmah, ya, mengambil hikmah juga kita bisa mencermati ya materi-materi yang akan disampaikan oleh kedua rekan guru kita, kemudian kita coba menyesuaikan dengan keadaan kita saat ini. Kita berterima kasih ya, bersyukur karena di sekolah kita ini saat ini sudah sekitar 7 orang yang selain sudah mengikuti ya, sudah selesai program mulai dari angkatan 7 dan sekarang di angkatan 11 ya. Support yang baik dari teman-teman, dukungan yang kuat dari teman-teman, mudah-mudahan menjadi semangat bagi Pak Guru, terutama buat Pak Arkadius dan Ibu Jenny yang saat ini sedang melaksanakan program. Ya, kegiatan ini sangat bermanfaat, sangat bernilai, sehingga diharapkan teman-teman yang menjadi CTP, yang menjadi calon guru penggerak, selain berusaha untuk menjalankan program ini, tetapi bisa berusaha untuk coba diimbaskan, ditularkan pada komunitas di lingkungan sekolah kita. Dan hal pertama yang harus dilakukan itu adalah mulai dari pribadi, mulai dari diri kita masing-masing. Karena yang akan menentukan diri kita sebagai guru yang profesional, guru yang berkompeten itu bukan dari orang lain, tapi dari diri kita sendiri. Ya, saya mau menjadi guru yang seperti apa? Apakah kehadiran saya mesti ditentukan oleh orang lain? Jadi kita harus menyadari itu, bahwa menyadari tugas utama sebagai seorang guru ya, itu harus sadar sepenuhnya, hadir sepenuhnya di dalam setiap kegiatan, di dalam setiap waktu. Sehingga keberadaan Bapak Ibu ya, terlepas dari program yang sementara berjalan, keberadaan Bapak Ibu di dalam satu tempat itu bisa menunjukkan bahwa saya punya tugas utama seperti ini dan saya harus berada di tempat ini. Tujuannya hanya satu, ya, untuk anak-anak didik kita, untuk kemajuan pendidikan anak-anak kita. Karena saat ini teknologi semakin berkembang dengan sangat pesat. Ya. Saat ini ada satu teknologi yang namanya artificial intelligence. Itu salah satu program yang mungkin sudah menyaingi Google. Dan sehebat apapun teknologi, walaupun tingkatannya itu sangat orang bilang luar biasa, tapi hanya ada satu yang tidak pernah tergantikan, guru. Guru tidak pernah tergantikan. Kalau soal karakter tidak bisa datang dari mesin, tidak bisa datang dari teknologi, harus datang dari kita guru. Untuk memberikan karakter yang baik. Pendidikan karakter itu perlu ditanamkan, dan itu hanya bisa dilakukan oleh guru, bukan oleh teknologi. Jadi saat ini Bapak Ibu, untuk sebuah kemajuan pendidikan, ya, atau juga kemajuan daerah, kemajuan bangsa, itu yang menentukan itu adalah kualitas sumber daya manusia. Nah, kualitas sumber daya manusia itu supaya bisa
berada pada posisi yang diharapkan itu, peranan yang dibutuhkan itu adalah siapa? Guru yang profesional. Yang profesional itu yang menjadi kebutuhan, menjadi dasar. Baik, saya pikir itu satu dua catatan. Jadi mari kita terus memberikan dukungan kepada rekan kita, Ibu Juliana Sriwayuni dan Bapak Martinus Lado Aji dalam menyelesaikan program ini sehingga program ini dapat berjalan dengan baik. Ya. Dengan memohon rahmat Tuhan dan juga izin kita semua yang hadir pada kesempatan ini, saya nyatakan dibuka dengan sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah membuka kegiatan kita pagi ini. Selanjutnya acara inti yaitu pemaparan materi kepada Ibu Yuliana Zerina Murni dan Bapak Arkadius Lado Aji. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi kami di sini ada berdua calon guru penggerak, saya bersama rekan saya Arkadius Lado Aji. Tetapi kesempatan yang pertama saya yang akan menyampaikan materi, selanjutnya nanti Pak Arkadius Lado Aji. Oke Bapak Ibu, selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Ya, terima kasih sudah hadir di tempat ini untuk bersama kami melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah kita. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu sudah bersedia untuk hadir di tempat ini. Nah Bapak Ibu, berkaitan dengan budaya positif, saya berpikir budaya positif ini tidak asing lagi untuk kita ya di sekolah. Asing atau tidak Bapak Ibu? Tidak asing ya. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya ingin bertanya, kira-kira sejauh pemahaman Bapak Ibu, apa yang dimaksudkan dengan budaya positif di sekolah? Budaya positif di sekolah itu seperti apa Bapak Ibu? Apa yang bisa menyampaikan? Budaya positif yang biasa kita lakukan di sekolah, atau contohnya saja, contoh budaya positif seperti apa? Datang pagi tidak terlambat. Ya, datang pagi tidak terlambat. Yang lain lagi Bapak Ibu? Bertanggung jawab atas semua tindakan yang kita lakukan. Bertanggung jawab atas tindakan yang kita lakukan. Yang lain lagi, Ibu Ida mungkin ada? Membuang sampah pada tempatnya. Ya, membuang sampah pada tempatnya. Ada lagi yang lain? Ya, bersikap sopan dan saling menghargai. Ya, itu merupakan kebiasaan-kebiasaan kita ya Bapak Ibu. Sekarang kita lihat. Nah, jadi di sini budaya positif di sekolah merupakan nilai-nilai serta keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi contohnya tadi kita harus datang sekolah pada tepat waktu agar murid kita juga mengikuti kebiasaan yang kita lakukan di sekolah. Kalau kita guru datang terlambat, yang pasti siswa kita juga datang apa? Terlambat. Nah, itu merupakan sebuah kebiasaan ya Bapak Ibu, itu merupakan sebuah kebiasaan. Kalau kita guru membuang sampah pada tempatnya, berarti siswa juga pasti akan mengikuti ya, mengikuti apa yang kita lakukan. Jadi semua kegiatan-kegiatan yang baik ini harus berpihak kepada murid, sehingga murid kita bisa menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat serta bertanggung jawab. Tugas kita sebagai guru di sini adalah menuntun ya Bapak Ibu, menuntun murid kita
sesuai dengan pemikiran dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Kita guru menuntun murid kita untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Itu yang berkaitan dengan budaya positif, ya Bapak Ibu. Selanjutnya di sini ada konsep-konsep budaya positif. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, nilai-nilai kebajikan, 5 kebutuhan dasar manusia, hukum, konsekuensi dan restitusi, 5 posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Sebelum kita masuk ke materi yang selanjutnya, saya akan bertanya ke Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah dengar apa itu paradigma perubahan? Paradigma perubahan. Yang berkaitan dengan pola pikir kita, ya, paradigma perubahan. Oke, di sini ada paradigma perubahan itu Bapak Ibu. Yang dimaksudkan adalah adanya pergeseran konsep teori stimulus respon menjadi teori kontrol atau pilihan tentang pembelajaran. Yang berkaitan dengan pembelajaran di sini dengan paradigma baru, ya. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Berdiferensiasi di sini sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan mereka, sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan, sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini ada profil pelajar Pancasila. Di sini ada berapa? Bapak Ibu bisa lihat? Ada berapa di situ? Ada 6. Yang pertama apa? Ya, iman dan takwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Ketiga, keempat, kelima, 6, berkebinekaan global. Ya, jadi ada 6 ya Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila. Ya, sekarang Bapak Ibu silakan duduk berhadapan. Ya, ada sebuah permainan. Duduk berpasang-pasangan dengan teman. Sudah? Ya, oke, ini pas ya. Sudah ada pasangannya masing-masing. Ya, ada pasangan masing-masing. Sekarang ya, untuk di permainan ini kita menganggap bahwa ya Bapak Ibu menganggap bahwa ada sesuatu hal yang sangat penting yang ada di dalam telapak tangan Bapak Ibu, ya. Nah, bila perlu juga Bapak Ibu bisa ambil dengan secari kertas dan menulis kira-kira hal apa yang menurut Bapak Ibu itu sangat penting. Tulis, setelah itu digenggam tangannya. Lalu teman yang sebelah ya, teman yang sebelahnya itu berusaha untuk membuka genggaman tangan dari teman ini. Berusaha untuk membuka dengan cara apapun, menggelitiknya, memaksa, itu terserah ya. Selanjutnya mungkin ada yang bersedia membuka ataupun yang tidak bersedia membuka. Dari Bapak Ibu sebentar memberikan alasan kenapa bisa membuka telapak tangannya, dan ada juga yang tidak mau membuka telapak tangannya. Oke Bapak Ibu, sekarang silakan lakukan. Mulai. Ya. 1, 2, 3 ya. Silakan mulai. Sudah
Gantian Ibu. Gantian. Oke. Dapat. Ya. Ya. Sudah Bapak Ibu? Bagaimana sudah? Sudah. Oke. Sekarang kembali ke posisi masing-masing ya. Oke Bapak Ibu, dari permainan tadi pasti kita punya alasannya kenapa tetap menggenggam tangannya, tidak mau berbagi atau membuka kepada temannya. Pasti punya alasan. Kira-kira apa alasannya? Ibu Arvin tadi membuka atau menutup kepala tangannya? Membuka. Oke. Nah, kira-kira alasannya apa sampai Ibu Arvin membuka telapak tangannya ke Ibu Ida? Alasannya apa? Terima kasih alasan saya karena saya ingin membagi rasa kepedulian saya kepada teman, di mana dia membutuhkan sesuatu pada saya. Contohnya mungkin membutuhkan uang atau membutuhkan kesulitan saya. Tidak seperti itu. Ya, jadi di sini Ibu Arvin ingin berbagi pada orang lain. Nah, sekarang ke Pak Arkadius. Pak Arkadius tadi membuka tangan atau menutup tangan? Oke, kira-kira alasannya apa Pak Guru sampai menutup telapak tangan? Ya, baik, terima kasih atas kesempatan diberikan. Alasan kenapa saya menutup genggaman saya karena di dalamnya itu yang bisa mengontrol diri saya itu adalah saya sendiri. Jadi saya tidak bisa mengontrol orang lain, hanya saya sendiri yang bisa mengontrol diri saya sendiri. Ya, tepuk tangan untuk Pak Arkadius ya, dan Ibu Ardina juga. Jawabannya berdua bagus sekali. Kenapa bilang bagus? Karena memang itu jawaban dari mereka berdua ya, dari Pak dan Ibu berdua. Oke Bapak Ibu, kita perhatikan di sini. Jadi dari permainan tadi menggambarkan bahwa setiap pribadi mempunyai hak untuk mengendalikan atau mengontrol dirinya, bukan orang lain. Artinya yang bisa mengendalikan atau mengontrol diri saya misalnya ya, untuk melakukan sesuatu adalah hanya diri saya sendiri, bukan orang lain yang mengontrol saya. Ataupun sebaliknya, saya juga tidak bisa mengendalikan atau mengontrol pribadi orang lain. Itu sebenarnya Bapak Ibu yang dalam kehidupan sehari-hari itu, atau kita dengan siswa kita di sekolah sebenarnya seperti itu ya. Kita itu hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Begitupun murid kita di kelas atau di lingkungan sekolah kita. Mereka tidak bisa mengontrol kita, kita juga tidak bisa mengontrol murid kita. Ataupun kehidupan kita di rumah tangga kita bersama keluarga kita di rumah. Kita tidak bisa mengontrol anak-anak kita, suami kita, istri kita, itu tidak bisa. Tapi hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Paham ya Bapak Ibu sampai sini dari permainan tadi? Oke, sekarang kita lanjut ya. Ada miskonsepsi berkaitan dengan teori kontrol. Menurut Dr. William Glasser, dalam kontrol teori terdapat beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ketiga, ilusi kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita bahas satu-satu ya Bapak Ibu. Yang pertama di sini, ilusi guru mengontrol murid.
Jadi semua perilaku itu mempunyai tujuan. Bahkan untuk perilaku yang tidak disukai sekalipun itu memiliki tujuan. Untuk itu, pada dasarnya guru tidak dapat memaksa siswa atau murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walau guru tampaknya sedang mengontrol perilaku murid, tetapi sebenarnya murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Hal ini karena kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih. Jadi misalnya kita di sekolah, kita merasa bahwa kita sedang mengontrol murid kita. Misalnya harus seperti ini, seperti ini. Kita merasa bahwa di sini kita sedang mengontrol sikap atau tingkah laku murid kita, sedang mengontrol pribadi dari murid kita ini. Kelihatannya memang kita sedang mengontrol, tetapi sejatinya di sini murid kita ini sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol, ya Bapak Ibu. Jadi bukan berarti kita bisa mengontrol murid, karena kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih oleh murid kita. Itu berkaitan dengan ilusi guru mengontrol murid. Kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif di sini Bapak Ibu merupakan bentuk-bentuk kontrol. Usaha untuk mempengaruhi siswa agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah sebuah usaha untuk mengontrol murid kita. Dalam jangka waktu tertentu, mungkin murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak rujukan guru, atau bisa akan menjadi tergantung pada pendapat guru untuk berusaha. Selanjutnya ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan murid. Di sini menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Jadi Bapak Ibu, biasanya kita kalau di kelas ada murid kita yang melakukan kesalahan. Mungkin kita sebagai manusia merasa lelah juga ya. Aduh, si anak ini kita tegur ini, seperti ini, tapi dia berulang kali tetap melakukannya. Nah, pada saat-saat tertentu kita guru juga ini maksud kita itu untuk mengkritik dia, untuk mengkritik murid kita, tetapi kita dengan menggunakan nada-nada halus atau sinis, ya, nada-nada halus. Nah, cara-cara kita guru ini sebenarnya menyakiti perasaan murid kita, tetapi kita guru tidak pernah menyadari, dan itu memang seringkali kita lakukan, ya Bapak Ibu. Hal-hal seperti ini sebenarnya menyakiti hati murid kita, tetapi kita sebagai guru tidak pernah menyadari akan hal itu. Di sini kita tidak pernah menyadari kalau apa yang kita lakukan itu sebenarnya mempunyai pesan negatif untuk murid kita di kelas atau di sekolah. Halus tapi menyakitkan. Nah, itu dia ya Bapak Ibu. Mungkin ada di antara Bapak Ibu ada yang bisa buat seperti itu dengan anak-anak di kelas atau di sekolah? Pernah ya Bapak Ibu? Pasti. Saya juga pernah melakukan hal seperti itu. Jadi sebenarnya itu menyakitkan untuk mereka, ya, menyakitkan hati mereka. Selanjutnya, Ibu, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa.
banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Jadi di sini Bapak Ibu, biasanya kita pernah merasa diri kita sebagai, kalau untuk di rumah ya, misalnya kita pernah merasa diri sebagai orang tua, kita sering memaksa anak-anak kita itu harus mengikuti kehendak kita. Benar tidak Bapak Ibu? Begitu juga di sekolah. Saya ini guru ya, saya ini orang dewasa. Anda adalah hanya satu sebagai murid saya dan anak-anak. Jadi Anda harus mengikuti apa yang saya sampaikan. Nah di sini ilusi yang mengatakan bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Tapi sebenarnya itu perbuatan-perbuatan yang menyakiti hati murid kita juga. Ya, menyakiti hati murid kita juga. Dan perbuatan misalnya murid di sini dia mau berubah karena faktor memaksa tadi tidak bertahan untuk jangka panjang. Hanya saat itu, karena kita memaksa dia, tapi untuk jangka waktu panjang 1-2 hari itu tidak mungkin. Hanya saat itu saja. Ya, selanjutnya ya di sini ada mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon lawan dari teori kontrol, pandangan tentang dunia. Yang pertama ya, stimulus respon tentang dunia, dan yang kedua teori kontrol tentang dunia. Yang pertama, stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama. Itu berdasarkan stimulus respon. Teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Itu menurut stimulus respon. Dan menurut stimulus respon lawan teori kontrol tadi, semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Berikut lagi, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Berikut, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Berikut lagi, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Berikut, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Berikut lagi, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Berikut lagi, model berpikir menang kalah. Teori kontrol, model berpikir menang-menang. Ini merupakan perubahan paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, di sini ada pernyataan menurut Stephen R. Covey di sini. Jika ingin
membuat kemajuan perlahan, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Tetapi jika ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah cara Anda melihat dunia. Ubahlah cara Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang kenyataan. Tangan diputar-putar bertepuk tangan diputar-putar peganglah bahu, tangan diputar-putar peganglah lutut, digoyang-goyang, 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 tangan diputar-putar bertepuk tangan diputar-putar peganglah bahu, tangan diputar-putar peganglah lutut, digoyang-goyang, 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 diputar-putar, diputar ke luar, diputar ke bawah, diputar-putar, diputar ke sana, diputar-putar, diputar ke kiri. Ya, Bapak Ibu, setelah kita melakukan peregangan otot-otot kita, bagaimana, masih semangat? Ibu Feni masih semangat? Oke, kita lanjut ya. Kita masuk ke materi tentang disiplin positif. Bapak Ibu pernah dengar kata disiplin positif? Disiplin itu pernah dengar atau disiplin saja? Disiplin pernah dengar? Kira-kira apa itu disiplin? Apa itu? Itu belajar. Ya? Belajar. Oke, menurut Pak Arka disiplin itu belajar. Mungkin Ibu Angel, disiplin itu apa? Disiplin waktu. Oke, Dwi. Jaga kebersihan. Disiplin. Taat pada peraturan. Ada peraturan. Oke, Ibu Andi mungkin. Pembentukan anak menjadi bersikap mandiri. Ya. Siswa bisa bisa mandiri untuk Oke. kegiatan. Ya, pembentukan sikap anak agar lebih mandiri, tanggung jawab ya. Oke, kita lihat bersama ya Bapak Ibu ya. Nah, disiplin positif ini, jadi kata disiplin ya berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Disiplin ini mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Selanjutnya disiplin positif ya, merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa ada imbalan atau penghargaan, ancaman atau juga hukuman. Itu disiplin positif. Sebagai pendidik ya Bapak Ibu, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik
bukan ekstrinsik. Jadi di sini Bapak Ibu, kita sebagai guru itu atau sebagai pendidik harus menciptakan anak-anak kita untuk memiliki kesadaran diri. Kesadaran diri di sini bukan karena atas paksaannya, atau misalnya anak ini melakukan sesuatu karena akan mendapat imbalan atau karena ancaman dari kita sebagai pendidik, tetapi karena motivasi intrinsik atau motivasi yang berasal dari dalam diri murid tersebut. Ya. Jadi tugas kita sebagai pendidik di sini menciptakan anak-anak kita untuk memiliki disiplin diri yang berasal dari dalam diri mereka, bukan karena atas paksaan kita atau ancaman dari kita sebagai guru, atau punya alasan bahwa kita akan memberi sebuah penghargaan. Bisa paham ya Bapak Ibu sampai sini? Ya. Kita lanjut ya. Di sini berkaitan dengan teori motivasi perilaku manusia. Ketika kita sebagai manusia akan melakukan sesuatu, pasti punya motivasi tertentu, ya, punya motivasi tertentu. Jadi di sini ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi misalnya murid kita melakukan sesuatu itu hanya untuk menghindari merasa tidak nyaman ataupun hukuman. Misalnya ya, siswa kita atau murid kita dia kerja tugas. Setiap kali kita kasih tugas, murid ini selalu mengerjakan tugas. Alasannya murid mengerjakan tugas ini hanya untuk menghindari ketidaknyamanan. Misalnya takut di kelas nanti kita tanya kenapa kok sampai tidak kerja tugas dan lain-lain. Nah, motivasi yang seperti ini dinamakan dalam motivasi eksternal. Yang kedua, motivasi yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Ketika saya melakukan ini, saya akan dapat apa? Apa yang akan saya dapatkan? Saya kasih contoh, misalnya ada murid kita yang datang ke sekolah selalu tepat waktu. Karena di sekolah kita punya aturan bahwa kalau siswa yang setiap selama 1 semester tidak pernah terlambat akan mendapatkan hadiah misalnya. Oh, akan mendapatkan buku tulis misalnya. Nah, si anak ini setiap datang sekolah itu dia selalu tidak pernah terlambat. Tetapi dengan motivasi itu saya akan mendapatkan apa ketika saya datang sekolah harus tepat waktu. Nah, ini contoh yang seperti ini masih termasuk dari motivasi eksternal juga. Selanjutnya, motivasi yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Murid ketika melakukan sesuatu ingin menghargai dirinya sendiri. Ya. Misalnya ada murid kita yang selama 1 semester atau selama 2 semester 1 tahun tidak pernah alpa untuk datang sekolah. Anak ini ingin menghargai dirinya sendiri, ya. Jadi si anak ini melakukan hal itu karena berdasarkan kesadaran dari dalam dirinya, bukan karena ingin mendapatkan sesuatu atau menghindari hukuman, tidak, tetapi ingin menghargai dirinya sendiri. Nah, ini termasuk dari motivasi internal, berasal dari dalam diri, kesadaran dirinya sendiri. Bapak Ibu, jadi kesimpulannya di sini, setiap manusia itu melakukan sesuatu punya motivasinya sendiri-sendiri. Perilaku yang ditunjukkan itu punya motivasi tersendiri-sendiri. Ada yang karena motivasi
dan juga ada yang pernah motivasi internal. Seperti itu. Misalnya contoh yang spesifik, Bapak Ibu hadir pada kegiatan hari ini, ya, hadir pada kegiatan diseminasi hari ini. Apakah kita perintah dari atasan kita, atau pernah berdasarkan keinginan kita sendiri, harga diri kita sendiri? Saya punya keinginan, saya harus mendapatkan pengetahuan hari ini, hal-hal positif yang akan dibagikan hari ini. Itu satu contoh kecil. Sebelum kita memberikan contoh ke murid-murid kita, tetapi kita dulu, kita di dalam sini dulu. Selanjutnya ini ada nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan di sini bersifat universal, seperti kejujuran, kasih sayang, belas kasihan, menghargai, toleransi, kesetiaan, kebijaksanaan, dan masih banyak lagi. Itu tujuan mulia yang ingin dicapai dari setiap individu. Nah, tujuan-tujuan ini itu yang dinamakan dengan nilai-nilai kebajikan. Kita masuk pada keyakinan kelas. Bapak Ibu, apakah sama antara keyakinan kelas dan peraturan kelas? Ibu Grace mungkin bisa menyampaikan. Antara keyakinan kelas dan peraturan kelas itu berbeda. Kalau keyakinan kelas itu ada nilai-nilai yang tertanam di dalam kita menjalankan sesuatu. Misalnya contoh kita mengambil barang dan mengembalikan pada tempatnya, itu ada nilai tanggung jawab di dalam itu. Terus untuk peraturan kelas ini satu aturan yang disepakati bersama antara guru dan murid, tapi seperti ada unsur pemaksaan di dalamnya seperti itu. Kalau di keyakinan kelas itu kita dengan kesadarannya sendiri kita mau menjalankan itu karena kita menyadari ada sesuatu nilai yang ingin dilakukan atau kita capai bagi diri kita sendiri seperti itu. Ya, ya, jawaban bagus sekali ya dari Ibu Grace. Selanjutnya ada Bapak Ibu yang mempunyai pemikiran yang lain antara keyakinan kelas dan peraturan kelas. Sama ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lihat bersama ya. Keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebaikan atau prinsip yang disepakati secara universal, terlepas dari keberagaman suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Itu keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini dibuat bersama ya, antara siswa dan guru, dibuat secara bersama. Sedangkan kalau peraturan kelas itu biasanya yang sudah dibuat oleh guru dan disampaikan kepada murid kita. Itu perbedaan dari peraturan dan keyakinan. Peraturan itu yang sudah dibuat oleh guru dan wajib diikuti oleh murid kita. Kalau keyakinan ini kita buat bersama dan disepakati bersama lalu dijalankan bersama. Seperti itu ya Ibu ya.
ketiga, pernyataan keyakinan kelas selalu dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas harusnya dibuat tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua anggota kelas. Keyakinan kelas hendaknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan itu. Semua anggota kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas melalui kegiatan curah pendapat. Semua anggota kelas bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Itu ciri-ciri dari keyakinan kelas. Ada langkah-langkah pembuatan keyakinan kelas di sini. Yang pertama, memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk berpendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Yang kedua, mencatat semua masukan dari siswa di papan tulis atau di kertas yang besar, sehingga semua siswa bisa melihatnya. Berikut, menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Ubahlah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Contohnya, jangan berlari di kelas menjadi berjalanlah di kelas. Berikut, meninjau kembali daftar pendapat yang telah dicatat. Kemudian mengajak siswa untuk mencari nilai kebajikan atau keyakinan yang menjadi inti peraturan tersebut. Contoh, berjalan di kelas, mendengarkan guru, dan datang tepat waktu bisa disarikan menjadi satu keyakinan, yaitu saling menghormati. Nah, keyakinan-keyakinan ini kemudian dijadikan daftar untuk disepakati. Berikut, meninjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Hendaknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak agar mudah untuk diingat. 3-7 keyakinan. Selanjutnya, setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua anggota kelas dapat meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatanganinya guru dan siswa. Jadi yang tanda tangan bukan hanya guru ya, murid juga kita tanda tangan. Selanjutnya, keyakinan kelas dapat ditempel di dinding kelas agar mudah untuk dilihat. Nah, di sini contoh dari kalimat peraturan kelas dan keyakinan kelas. Pertama di sini di peraturan ya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu kalimat pada peraturan. Kalimat di keyakinan kelas, tanggung jawab. Berikut, dilarang mengganggu orang lain. Itu di peraturan. Keyakinan kelas, menghormati orang lain. Di peraturan, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelas, menghormati orang lain, berkomitmen. Peraturan kelas, dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan, keselamatan, menghormati orang lain. Peraturan, dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan, kesehatan. Berikut lagi, di peraturan, bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelas, menghormati orang lain, bersabar. Berikut lagi, gunakan masker. Di keyakinan kelas, kesehatan, keselamatan. Jadi ada perbedaan kalimat di peraturan kelas dan keyakinan kelas. Ya, Bapak Ibu, paham ya sampai sini Bapak Ibu? Oke, kita lanjut. Nah, ini penerapan pembuatan keyakinan kelas di kelas 9B. Jadi kami karena ada beberapa anak wali saya ini
Ini kami sudah buat dan ada di situ di tempat seperti ini yang sudah didokumentasikan ada di sini. Yang lain ada di sini, ada di belakang yang sudah kami buat. Bisa lihat ya Bapak Ibu ya gambar-gambar itu. Ya, bagaimana Bapak Ibu kita bisa menerapkan keyakinan kelas di kelas kita masing-masing? Setelah ini bisa ya Bapak Ibu, kita berkolaborasi membuat keyakinan. Selanjutnya masuk pada materi hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ya Bapak Ibu, ada beberapa pernyataan di sini. Apakah Ibu dan Bapak setuju dengan pernyataan ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ya, tidak setuju. Mengapa Ibu Tres sampai tidak menyetujui dengan pernyataan ini? Hukuman tidak setuju dengan pernyataan hukuman dapat mendisiplinkan anak karena dengan memberi hukuman anak tidak akan berubah menjadi lebih baik, tidak menjalankan segala sesuatu itu karena terpaksa ya, takut takut dihukum karena dia memberi hukuman itu tidak akan berjalan efektif. Ya, itu pendapat menurut Ibu Tres. Ada lagi menurut Bapak Ibu yang lain? Apakah hukuman itu bisa mendisiplinkan anak-anak kita? Atau murid kita? Bagaimana Ibu Alvin? Baik, saya mungkin dapat mendisiplinkan anak dan menurut dan saya itu sebenarnya tidak benar. Karena kita bisa mengukur ambilitas anak itu kalau setelah kita memberikan hukumannya sudah pasti yang merasa beban. Karena beban yang saat itu bahkan sampai selamanya tidak diingat kemudian ini setiap kali memberikan hukuman saya seperti ini. Jadi beban anak itu ada yang anak itu bisa berbagi. Ya, terima kasih untuk Ibu Alvin. Selanjutnya ada pernyataan pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Pak Arta bagaimana? Pemberian hukuman dengan hal positif, misalnya membaca, membersihkan halaman, apakah bisa meningkatkan disiplin anak kita atau murid kita? Ibu Wit bagaimana? Bisa. Kira-kira alasannya apa Pak? Karena dalam membaca itu kita bisa melatih dia untuk membangun literasi dia semakin meningkat. Kalau membersihkan halaman ini termasuk di bagian hukuman. Dan hukuman itu ini tidak bertahan lama karena ketika anak diberi hukuman dia membersihkan halaman, dia akan tahu konsekuensinya. Ya, setiap hari pasti dia akan melakukan kesalahan yang sama karena dia sudah tahu bahwa setiap kesalahan pasti hukumannya pasti membersihkan halaman. Ya. Ya, itu. Ya, terima kasih untuk Pak Ardi. Selanjutnya ada pernyataan memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Misalnya murid kita ketika kita kasih pertanyaan, dia jawab pertanyaan dengan benar. Nah, kita kasih dia permen misalnya, penghargaannya kasih permen. Nah, apakah kegiatan yang seperti ini bisa meningkatkan motivasi belajar anak kita? Bagaimana, Ibu Enzel? Ya, memberikan penghargaan dan dapat meningkatkan motivasi belajar anak.
kalau kita memberi penghargaan Dewan Permen dan aku dia hanya karena Dewan Permen itu dia apa sampai merebut dari teman lain untuk menjawab karena dia tidak siap Dewan Permen. Ya berarti dia bergantung pada permen tadi ya. Itu berarti tidak setuju ya dengan pernyataan ini. Oke, sekarang Ibu Astin. Ya, kalau untuk poin yang ketiga itu memang saya sering buat di kelas. Ya. Ya. Mereka berhasil menjawab pertanyaan atau tugas soal di papan, biasanya saya kasih permen, uang atau apa saja yang saya ada saya bawa, saya bisa kasih. Tapi kelihatannya termotivasi hanya saat itu saja. Ya, di pertemuan berikut kalau sudah tidak ada lagi, berarti tidak ada lagi semangat begitu. Setelah umpan lagi, semangat lagi begitu. Nah, Bapak Ibu, berarti itu termasuk karena faktor eksternal ya, bukan karena Dari dalam pengawal dari dalam diri anak tersebut. Ternyata mendapat permen, makanya dia berusaha mati-matian saya harus menghafal tugas matematika, saya harus rajin belajar bahasa Inggris dan seterusnya. Tapi itu bukan karena motivasi dari si anak ini. Oke, Bapak Ibu, kita ini hidup sudah lama ya, pasti, dan kita juga sekolah udah dari TK sampai di perguruan tinggi. Nah, di sini ada di antara Bapak Ibu yang bisa menceritakan apakah pernah mendapatkan hukuman dan bagaimana perasaan kita saat itu, ya? Bagaimana perasaan kita saat itu? Ibu Win, mungkin bisa menceritakan masa TK atau SD, SMP. Ini terima kasih kesempatan yang diberikan. Setiap kita pasti pernah dihukum, ya. Sebagai dulu waktu menjadi pelajar itu pasti dihukum saya. Mungkin bagi teman-teman lain tidak, tapi kalau saya pasti. Tapi ada satu peristiwa kelas 3 SD. Ternyata hukuman itu membekas sepanjang hidup saya. Ya. Tapi ini yang bekas itu seperti ini bahwa di umur kelas 3 SD saya sudah mengenal rasa malu. Itu kami tulis entah KTK waktu itu, sekarang itu yang terkaya bawa biji lantoro untuk buat kalung waktu itu. Nah, saya nih tidak ada kebun lantoro, jadi kami harus bawa lantoro. Dan ibu guru almarhum mungkin dia dengar cerita ini, kami berapa orang waktu itu karena tidak ada itu. Saya dengan beberapa temanku kami pernah dihukum. Maaf, kami buka baju merayap dari kelas. Iya, itu pengalaman, saya rasa itu pengalaman yang betul-betul yang berkesan ngeri sampai guru saja itu setelah saya tamat SD. Setelah beliau pindah PNS waktu itu, saya tidak tegur, ketemu saja tidak tegur. Saya benci betul. Kenapa? Karena saya sudah malu waktu itu, saya sudah punya rasa malu. Terus ini setelah menjadi guru lagi, pernah ketemu, pokoknya perasaan itu tetap ada. Walaupun saya sudah mulai sudah mulai ada takut untuk tegur, sedikit bicara, tapi masih ada. Saya rasa begini. Tapi dengan itu hukuman waktu itu membuat saya bahwa apa yang saya lakukan kepada anak-anak itu, saya tidak mau mengulangi apa yang seperti dilakukan guru saya dulu di kampung, guru saya dulu kepada saya.
ternyata ini sakit itu sakit seumur hidup teman-teman. Itu saya. Jadi tetapi tiap kali saya buat sesuatu saya harus memikirkan memang, oh ternyata yang saya buat ini, maksudnya saya harus berpikir memang apa akibatnya. Saya tidak hanya berbuat sesuatu, tidak hanya berpikir saya buat saja, tapi saya selalu berpikir apa akibatnya nanti. Kalau memang dia negatif, saya tidak buat. Tapi kalau memang menurut saya yakin saya buat, saya akan buat begitu. Jadi mungkin hukuman baik verbal, baik kata-kata maupun dengan cara yang setidaknya menurut kita itu bisa menyakiti hati anak-anak, itu saya memang betul-betul saya kurangi karena pengalaman saya menjadi guru itu juga. Pagi-pagi saya pernah cerita ke teman-teman, saya pernah hanya waktu itu karena tidak kerja tugas dengan kayu saja tebak mama, bapak ibu sorry, itu ada satu anak itu pingsan. Itu bukan karena saya, mungkin anak itu sakit dari rumah. Pagi-pagi dia pingsan. Jadi itu yang bikin saya tambah, ya maksudnya pengalaman, ternyata saya bisa begini, saya bisa ulangi ke saya lagi, bisa buat orang ini anak sampai sakit atau sampai pingsan. Kenyataannya dia sakit sih, dia tidak makan pagi waktu itu, hanya karena kebetulan saja jarak antara rentangan waktu yang saya pukul dengan ini, waktu yang pukul dia dengan pukul teman itu jauh sekali. Mungkin memang anaknya sakit. Jadi itu mungkin ya pengalaman saya. Tapi satu saja, saya terkadang bilang anak seperti ini, apapun yang diberikan tergantung mindsetnya kita. Kalau kita bahwa kita diberi hukuman, kita tidak bergerak, kita tidak berpikir, kita tidak mengolah lagi ini rasa kita punya, kita akan tetap di tempat. Tapi dengan kita pengetahuan kita, dengan belajarnya kita, mungkin dikasih hukuman yang relevan. Pola pikir kita berubah. Oh ternyata kalau saya buat begini, saya hukum, saya harus berubah. Jadi itu tergantung dari pribadi anak masing-masing. Terima kasih. Ya, kita berikan tepuk salut untuk Ibu Win ya. Oke Bapak Ibu, mari kita berikan tepuk salut untuk Ibu Win. Tepuk salut. Salut. Oke, itu luar biasa Bapak Ibu ya. Dari kisah inspirasi yang disampaikan oleh Ibu Win itu, jadi hukuman itu bisa membuat anak itu membekas di hatinya itu seumur hidup. Jadi kita sebagai guru, mulai hari ini kita mendapat pengalaman dari Ibu Wit. Selanjutnya ada materi-materi ini, mulailah kita berubah ya Bapak Ibu ya, secara pelan-pelan, secara perlahan pasti kita bisa ya Bapak Ibu ya. Bisa. Nah, kita bisa perhatikan kembali ke layar. Hukuman di sini biasanya bersifatnya tiba-tiba atau tidak terencana. Biasanya tergantung emosi kita. Siswa di sini tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Di samping itu, hukuman hanya bersifat satu arah, karena yang diberikan itu hanya dari guru saja yang memberikan, dan siswa hanya menerima hukuman tersebut tanpa suatu diskusi atau arahan dari guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman berupa fisik maupun verbal akan membuat siswa ini tersakiti atau merasa tidak nyaman, dan dalam jangka waktu yang sangat lama. Ya, itu hukuman. Yang berikut konsekuensi. Konsekuensi di sini terencana ya. Konsekuensi ini terencana atau sudah dibahas dan disepakati sebelumnya oleh
guru dan siswa. Sanksi yang dibuat oleh guru atau sekolah itu, siswa di sini sudah mengetahui kira-kira ketika dia melakukan kesalahan konsekuensinya apa yang akan dia terima. Tetapi konsekuensi yang di sini tetap membuat siswa itu tidak merasa nyaman dalam jangka waktu pendek. Misalnya ada siswa kita, jadi kita ada aturan di sekolah yang menyatakan bahwa harus menggunakan sepatu berwarna hitam misalnya. Nah, ada suatu hari ada siswa kita yang mungkin karena datang sekolahnya buru-buru, nah anak ini salah menggunakan sepatu bukan lagi warna hitam tapi warna putih misalnya. Nah, sampai di sekolah guru mata pelajaran ini atau guru pikir lihat, akan bertanya, kenapa engkau menggunakan sepatu warna hitam? Tetapi kita di sini sekolah karena sudah punya aturan bahwa kalau yang tidak menggunakan sepatu yang warna sesuai yang ada aturan di sekolah, berarti ada konsekuensinya, dia akan melakukan apa? Misalnya dia akan membersihkan toilet, seperti itu. Nah, hal-hal seperti ini bisa membuat siswa kita tidak nyaman dalam waktu jangka pendek. Misalnya di hari itu, pertama karena dia merasa nyaman berdasarkan warna sepatu, yang berikut dia harus bersih lagi toilet. Teman-temannya lihat. Nah, ini hal-hal seperti ini yang bisa membuat murid kita itu tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Berikut ada restitusi. Menurut Kosen, restitusi di sini merupakan proses menciptakan posisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi dapat membantu siswa menjadi lebih mempunyai tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya ketika berbuat kesalahan. Restitusi menguntungkan korban dan si pembuat salah. Jadi di sini ketika ada siswa kita yang melakukan kesalahan, dia bisa menemukan solusinya sendiri, ya. Dan tidak hanya menguntungkan si pembuat rasa salah, tapi dua-duanya. Ini yang berkaitan dengan murid tadi ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada contoh dari identitas gagal, hukuman, dan disiplin. Di sini disiplin ada sanksi atau konsekuensi dan juga restitusi. Hukuman merupakan identitas gagal dan disiplin merupakan identitas berhasil. Oke Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ke materi berikut yang akan dibawakan oleh Pak Arkadius, kita akan ice breaking dulu ya, supaya lebih semangat lagi. Keyakinan adalah perkat kehidupan. Keyakinan adalah unsur terpenting dalam komunikasi yang efektif.
keyakinan adalah prinsip dasar yang menyatukan semua kebenaran. Terima kasih kepada Ibu Liliana Jelina Murni dan Bapak Kakak Yusuf Aziz yang telah memaparkan materi diseminasi budaya positif. Semoga kita bisa menambah wawasan dari kegiatan hari ini. Mengutip yang disampaikan Ki Hajar Dewantoro bahwa sekolah diibaratkan sebagai tempat untuk bercocok tanam, yaitu guru harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik sesuai dengan pokok ajaran Pancasila yang bisa diupayakan melalui budaya positif di sekolah. Sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, saya minta kesediaan lagi Ibu Alvin untuk menutup kegiatan kita dengan doa. Demikian kegiatan sosialisasi hari ini, semoga membawa manfaat bagi kita semua. Saya selaku MC undur diri. Ya, terima kasih.